warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Andini Arianti. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS masa bakti tahun 2021-2022. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nini Julianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti tahun 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika terpilih menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti tahun 2021-2022. Visi kami yaitu menjadikan SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang menjadi sekolah yang unggul, nyaman, aman, dan berkualitas dengan mendorong siswa-siswinya menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dan misi kami yaitu 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. 2. Menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meningkatkan dan menjaga mutu kerja OSIS yang berkualitas. 4. Meningkatkan dan mengembangkan program kerja OSIS yang sudah ada. 5. Mendukung terlaksananya program ekstrakurikuler dan terlibat aktif di dalamnya untuk membangun kepengurusan yang harmonis. 6. Mengadakan event-event tahunan dan mengajak para siswa untuk mengapresiasikan diri melalui event-event yang ada. Sekian pembacaan visi dan misi kami. Jangan lupa kuat nomor 1. SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang, Maju sekolahnya, bahagia siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini mencalonkan sebagai Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nalani Tribia Pratiwis. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi: menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Menjadikan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, kreatif, disiplin, dan tampil berbeda. Misi 1. Mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah. 2. Menjalin hubungan harmonis sesama anggota dan stafnya. 3. Melaksanakan program yang sudah direncanakan. 4. Meningkatkan mutu kerja OSIS. 5. Menjadikan siswa-siswi kreatif, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Sekian visi misi dari kami. Jangan lupa pilih nomor 2. SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang, saling menyapa, saling berbagi, saling mengajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam acara debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti tahun 2021-2022. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, debat. Dan acara yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada saudari Dia Pramesti, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai acara debat pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pasangan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Pasangan calon nomor urut 1, Sherly Andini Erianti dan Nilu Suci Junianti. Kami persilakan. Pasangan nomor urut 2, Nur Hasanah dan Meilani Tridiah Pratiwi. Kami persilakan. Sebelum memulai acara debat, saya akan membacakan peraturan debat. Yang pertama, setiap calon ketua dan wakil ketua OSIS memakai baju putih abu-abu lengkap dan alma. Yang kedua, setiap calon ketua dan wakil ketua OSIS diberi waktu maksimal 2 menit untuk menjawab. Yang ketiga, dilarang memotong pembicaraan lawan sebelum diberi kesempatan. Yang keempat, jika ingin menyangga diwajibkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Kepada seluruh pasangan calon dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Adapun mosi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menyampaikan visi misi setiap paslon yang akan ditanggapin oleh paslon lainnya. Yang kedua, manajemen waktu. Mosi yang pertama, yaitu menanggapi visi misi antar masing-masing paslon. Dimulai dari paslon nomor 1 untuk menanggapi visi misi paslon nomor 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada visi kalian terdapat kalimat meningkatkan sekolah menjadi sekolah yang bermutu, berakhlak mulia, jujur, dan tampil beda. Pertanyaannya yaitu, jelaskan pendapatmu tentang apa itu sekolah yang bermutu dan bagaimana menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang bermutu, serta jelaskan
pendapatmu tentang menjadikan sekolah ini menjadi tampil beda? Dan bagaimana kalian bisa menjadikan sekolah ini menjadi tampil beda? Sekian. Kepada paslon nomor 2 diberi waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Ya, kepada paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Sekolah yang bermutu itu mempunyai akhlak yang mulia, mengajak siswa-siswi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menjadikan lebih baik, membuat kreativitas dan kegiatan yang berbeda dari yang sebelumnya, misalnya tari, karnaval, dan sebagainya. Apakah jawaban dari paslon nomor 2 bisa diterima oleh paslon nomor 1? Izin untuk menanggapi. Ya, saya persilakan. Jadi kan tadi dari jawaban kalian terdapat kalimat kegiatan-kegiatan yang berbeda. Dari kegiatan-kegiatan yang berbeda itu ada karnaval, tari. Jadi menurut kalian di tahun-tahun sebelumnya tidak ada kegiatan seperti itu? Maksud? Ya. Ada, tapi kami akan melakukan kegiatan seperti tari, karnaval, dan sebagainya itu tampil lebih beda daripada yang sebelumnya. Apakah paslon nomor 1 bisa menerimanya? Izin menanggapi. Ya, silakan. Apakah menurut kalian jika kalian mengadakan kegiatan seperti itu bisa membuat sekolah ini menjadi sekolah yang bermutu? Ya. Silakan paslon nomor 2. Tentu saja bisa. Apakah paslon nomor 1 mau menanggapi lagi? Silakan. Bagaimana kenapa kalian berpikir kenapa kalian berpikir jika kalian mengadakan kegiatan seperti itu bisa membuat mutu sekolah ini semakin meningkat? Pas. Baik, yang untuk pertanyaan kali ini saya tutup. Kemudian sekarang paslon nomor 2 diberikan waktu untuk menanggapi misi-misi antar paslon nomor 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan jika salah satu program kerja tidak terlaksanakan? Paslon nomor 1 diberikan waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban.
Ya, kepada paslon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Jika terdapat program kerja yang dilaksanakan selama masa jabatan kami, maka kami akan memberikan tugas itu kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS masa bakti di tahun berikutnya. Apakah jawaban dari paslon nomor 1 bisa diterima oleh paslon nomor 2? Kemudian kepada paslon nomor 1 lagi dipersilakan untuk memberikan memberikan pertanyaan terhadap visi misi paslon nomor 2. Pada misi kalian yang meningkatkan mutu kerja OSIS, pertanyaannya, jelaskan pendapatmu tentang apa itu mutu kerja OSIS dan bagaimana kalian meningkatkan mutu kerja OSIS di Skansa. Pada paslon nomor 2 diberi waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Ya, paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Mutu kerja OSIS adalah meningkatkan eskul yang ada di sekolah. Misalnya dalam minggu ini mendatangkan 10 orang dan selanjutnya sisanya. Maka jawaban dari paslon 2 bisa diterima? Baik.
Ya, silakan. Kan pertanyaannya, apa itu multikerja OSIS dan bagaimana meningkatkannya? Namun kalian hanya memberikan jawaban tentang cara meningkatkannya. Jadi pertanyaan yang belum terjawab adalah tentang apa itu multikerja OSIS. Ya, dipersilakan untuk menjawab. Multikerja OSIS adalah menjadikan siswa-siswinya yang kreatif, disiplin, berakhlak mulia, dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup. Baik, pertanyaan ini sudah selesai. Kemudian sekarang paslon nomor 2 memberikan pertanyaan lagi terhadap visi misi paslon nomor 1. Apa program kerja yang akan kamu lakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS?
pada paslon nomor 1 diberi waktu 30 detik untuk memikirkan jawabannya. Ya, kami persilahkan paslon nomor 1 untuk menjawab. Program kerja yang kami lakukan yaitu 1. Kami akan mengadakan event-event di setiap hari-hari penting untuk memperingatinya. 2. Kami akan mendukung terlaksananya program ekstrakurikuler dan berperan aktif di dalamnya untuk membangun kepengurusan yang harmonis. 3. Kita akan berusaha meningkatkan potensi-potensi akademik dan non-akademik siswa. Sekian. Baik, sekarang paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan terhadap visi misi paslon nomor 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa program kerja yang akan kamu lakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Paslon nomor 1 diberikan waktu 30 detik maksud saya untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab. Ya, silakan. Program kerja yang akan kami lakukan yaitu 1. Kami akan mengadakan event-event di setiap hari-hari penting untuk memperingatinya. 2. Kami akan mendukung terlaksananya program ekstrakurikuler dan berperan aktif di dalamnya untuk membangun kepengurusan yang harmonis. 3. Kami akan berusaha meningkatkan potensi-potensi akademik dan non-akademik siswa. Sekian. Apakah jawaban dari paslon nomor 1 bisa diterima oleh paslon nomor 2? Ya, silakan. Bagaimana dalam masa pandemi ini kalian melakukan program event dan bagaimana jika ada siswa atau siswi anggota kalian tidak mengikuti kegiatan atau event tersebut? Ya, kami persilahkan. Untuk melakukan event-event di masa pandemi, maka kami akan melakukan event-event tersebut secara online. Contohnya seperti event kemerdekaan, kami akan mengadakan lomba-lomba online seperti lomba bercerita tentang tokoh pahlawan, lomba puisi, lomba poster, dan lain-lain. Dan jika ada siswa-siswi atau anggota kami yang tidak mengikuti, maka kami akan melakukan beberapa tindakan. 1. Kami akan memberikan sanksi dan teguran. 2. Kami akan bekerja sama kepada wali kelas untuk mengajak para siswanya agar mengikuti event-event tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, sekarang saya tutup mosi pertama dari sesi debat ini. Mosi yang kedua yaitu manajemen waktu. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian memanajemen waktu antara waktu untuk OSIS, waktu belajar, dan waktu pribadi? Kepada paslon nomor 2, silahkan untuk menjawab. Silakan. Membuat jadwal, tidak terlalu padat, tidak menunda-nunda tugas, bisa membagi waktu kegiatan OSIS maupun tugas sekolah dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, paslon nomor 1 dipersilahkan untuk menjawab.
kami untuk memanajemen waktu antara waktu OSIS, waktu belajar, dan waktu pribadi, yaitu kami akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu kami akan memilih kegiatan mana yang paling diprioritaskan. Seperti kami memprioritaskan waktu untuk belajar, jadi kami akan mengerjakan tugas-tugas yang ada terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kami akan membuat list kegiatan yang akan kami lakukan. Yang ketiga yaitu kami akan selalu saling mengingatkan antar anggota. 4. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatur pembagian tugas dan kegiatan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab dari para audiens. Kepada audiens dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan untuk para paslon. Untuk pertanyaan nomor 1, seberapa penting jabatan ketua atau wakil OSIS untukmu? Untuk para paslon diberikan waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Silahkan untuk paslon nomor 2. Bagi kami, ketua dan wakil OSIS adalah peran yang penting karena ketua dan wakil OSIS adalah peran utama dalam organisasi intrasekolah. Apakah bisa diterima oleh audiens? Iya. Silahkan paslon nomor 1. Menurut kami, jabatan ketua dan wakil ketua OSIS itu sangat penting karena ketua dan wakil ketua OSIS merupakan wadah untuk penampungan aspirasi siswa, dan OSIS sangatlah berperan penting untuk memajukan sekolah. Dan jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka otomatis mendorong kami untuk belajar untuk lebih baik lagi. Karena jika terpilih, kami akan berusaha memanajemen waktu dengan baik. Kami akan belajar untuk lebih disiplin dan jika kita terpilih, otomatis kita akan memperluas wawasan dan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Gimana untuk audiens? Apa bisa diterima jawaban dari paslon nomor 1? Iya, diterima. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari audiens untuk paslon lagi. Untuk pertanyaan kedua, seberapa paham kamu tentang sekolah dan apa yang ingin diperbaiki dari sekolah? Untuk para paslon, dipersilakan untuk memikirkan jawaban selama 30 detik. Silahkan paslon nomor urut 1. Pemahaman saya tentang sekolah adalah 1. Sekolah ini berakreditasi A. 2. Salah satu sekolah yang terkenal adiwiyata tingkat provinsi. 3. Sekolah ini memiliki jumlah siswa kurang lebih 600-an. 4. Sekolah ini memiliki tenaga pendidik sekitar lebih dari 30 orang. Dan menurut saya, yang perlu diperbaiki dari sekolah ini yaitu budayakan disiplin seperti 1. Disiplin menggunakan helm yang semakin menurun. 2. Disiplin pengumpulan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Apakah audiens bisa menerima jawaban dari paslon nomor urut 1? Bisa. Silahkan nomor urut 2. Pemahaman saya dari sekolah ini berakreditasi A. Dan tentang sekolah ini kami akan berusaha membuat sekolah lebih baik dari tahun sebelumnya.
yang ingin kami perbaiki termasuk siswa atau siswi yang masih melanggar peraturan di sekolah ini. Contohnya memakai sepatu ris putih, berambut warna-warni dan panjang bagi laki-laki, dan rambut warna-warni bagi perempuan, dan yang tidak berhijab wajib merapikan rambutnya. Gimana audiens, apakah jawaban dari paslon nomor urut 2 bisa diterima? Bisa. Pertanyaan dari audiens untuk paslon nomor 1. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, bagaimana cara kalian dalam mengkoordinasi anggota agar program kerja yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar? Untuk paslon nomor urut 1 diberi waktu 30 detik untuk menjawab. Silahkan paslon nomor 1. Cara kami untuk mengkoordinasi anggota agar program kerja yang telah kami buat berjalan dengan baik, yaitu dengan cara kami akan melakukan diskusi melalui aplikasi Zoom jika ada sesuatu yang akan dibahas agar kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Dan ketika sudah melakukan pekerjaan tersebut, kami akan melakukan diskusi kembali untuk menyampaikan apakah kerjaan itu terlaksana dengan baik atau tidak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor 2. Jika ada sebuah kegiatan dan anggota kalian banyak yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, bagaimana cara kalian menangani masalah tersebut? Untuk paslon nomor 2 diberi waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Silahkan nomor 2. Kami akan memberi sanksi dan hukuman yang pantas diberikan kepada anggota yang tidak mengikuti dan tidak hadir di kegiatan dengan alasan yang tidak jelas. Sekian sesi tanya jawab dari para audiens. Sekian debat pemilihan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Jangan lupa pilih pasangan terbaik menurut kalian untuk memajukan SMA Negeri 1 Tenggara Seberang. Dan jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa bisa.